Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Menurut bahasa Arab, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Arab malak, yang berarti kekuatan, yang dari bentuk masdar al-alukha, yang berarti risalah atau misi. Kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul, malaikat ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul, seperti terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ada salah satu yang wajib kita ketahui, nama para malaikat. Yang wajib kita ketahui ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail atau Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril pemimpin para malaikat, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah Mikail, pemberi rezeki seluruh makhluk, yang memiliki pembantu-pembantu yang mengatur tanaman, hujan, angin, jalannya matahari, bulan, dan bintang, yang menyebabkan perputaran siang dan malam. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Apa itu? Peniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan ataupun yaumul ba'ats. Yang keempat adalah Ijrail atau Ajrail, yaitu pencabut nyawa seluruh makhluk. Di sini dibagi menjadi dua ya, dalam artian para pencabut nyawa untuk makhluk jahat dengan keras. Yang kedua, mencabut nyawa makhluk baik dengan gimana? Dengan lembut. Yang kelima adalah munkar, dan yang keenam adalah nakir. Ini tugasnya pemeriksa amal manusia di alam barzah. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan Raqib Atid, bertugas mencatat setiap amal kebaikan manusia dan mencatat setiap amal buruk manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Pemimpin malaikat Zabaniyah dan penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Sebenarnya banyak yang namanya malaikat-malaikat. Kita contoh sedikit nih. Sebenarnya tidak akan terhitung ya. Salah satunya ada yang disebut dengan 2 malaikat yang turun di negeri Babil, yaitu siapa? Harut Marut. Ada lagi malaikat di sekitar Arash, yaitu Hamalatul Arash. Ini bisa dikatakan 4 malaikat pembawa Arash Allah pada hari kiamat, jumlahnya akan ditambah 4 menjadi 8. Apalagi malaikat Hafun, Dardail. Ada lagi malaikat Hafadhah atau para penjaga. Sebutkan contoh Kiraman Katibin, Muakibat, di sana ada. Ataupun malaikat Qorin,
Siapa malaikat Qarin? Pendamping manusia dari lahir hingga ajalnya, bertugas membisikkan hal kebenaran dan kebaikan. Ada malaikat Arham, ada Jundala, ada Sijili, ada Ajil, ada Dam'u, ada malaikat An-Nukmah, ada Ahlul Adli. Malahan yang namanya malaikat Ahlul Adli, malaikat besar yang melebihi besarnya bumi beserta isinya. Dikatakan ia memiliki 70.000 kepala. Malaikat berbadan api dan salju nih ada juga di sini. Ada juga malaikat ini menjaga Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu malaikat pengatur awan dan hujan. Banyak ya di sini ya malaikat. Malaikat semua banyak, malaikat rahmat, malaikat azab, malaikat penggiring, malaikat Baitul Ma'mur, malaikat penyeru manusia dan jin, penyeru bulan Ramadan, penyeru di pintu-pintu surga, penyeru kebaikan dan laknat, terus malaikat Lailatul Qadar, pengunjung manusia yang sedang sakit, malaikat penjaga Makkah dan Madinah, pencari orang yang berzikir, malaikat pencari majelis ilmu, penganjur berbekam, malahan yang disunahkan Rasul, pengendali tali neraka jahanam, dalam artian malaikat supaya kita itu tidak masuk ke dalam neraka jahanam karena perbuatan kita sendiri. Yang selanjutnya adalah bisa dikatakan malaikat yang bertugas di sini mendoakan kalau ada manusia yang mendoakan saudaranya. Banyak sekali malaikat kita itu seperti pelindung dan pemberi dukungan orang beriman, pembela hak dan batil, penentram hati, penjaga pintu langit, pemberi salam ahli surga, pemohon kerahmatan atau belas kasih. Banyak banget. Contoh lagi penghormat penuntut ilmu, pengatur urusan dunia. Ada lagi malaikat pendengar bacaan Al-Quran. Banyak sekali. Nantilah kalau misalkan itu kita bahas kalau ada waktu yang satu-satu ya. Ini bagaimana wujud malaikat. Nah, wujud malaikat itu di sini ada beberapa hadis dikatakan bahwa malaikat Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Dan yang terakhir dikatakan bahwa malaikat Hamalatul Arsy memiliki 2400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1200 sayap malaikat Israfil. Yang selanjutnya wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang. Kenapa? Karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah. Lihat, unsur tanah ya, malahan tanah juga tanah lihat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asal dari cahaya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat, bahkan sampai 2 kali. Mereka tidak bertambah apa? Tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Dalam ajaran Islam, ibadah manusia dan jin lebih disukai oleh Allah dibanding ibadah para malaikat. Kenapa? Karena manusia dan jin bisa menentukan pilihannya sendiri, berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain. Malaikat mengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Mereka dapat melintasi alam semesta secepat kilat atau bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan tidak berkeluarga. Nah, gitu ya. Di sini sifatnya gimana? Sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut nih, lihat. 1. Selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lainnya. Itu tidak ada dalam malaikat. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap. Contoh adanya anjing dan patung, dia tidak akan masuk ke rumah kita. Yang ketujuh, tidak makan dan tidak minum. Tidak seperti kita, makan, minum, makan dan minum. Tapi malaikat tidak makan dan minum. Kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Dalam artian apa? Mengubah wujudnya. Ketika datang ke Nabi Ibrahim berbentuk laki-laki, ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mampu mengubah wujudnya, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka sebagai makhluk gaib. Wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali ada pengecualian terhadap kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril dengan penampakan wujud aslinya. Penampakan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad ini sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan Mi'raj. Beberapa nabi dan rasul telah ditampakkan wujud malaikat yang berubah menjadi manusia. Seperti siapa? Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Siti Maryam, dan tadi disebutkan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan ajaran yang lainnya, itu dalam ajaran Islam. Nah, sekarang di sini ada tempat yang tidak disukai malaikat. Apa saja tempatnya? Tempat yang tidak disukai oleh malaikat yaitu tempat yang di dalamnya terdapat, maaf ya, ada anjing di sini ya, ada ya barang-barang najis gitu ya. Apalagi yang kedua adalah tempat yang terdapat patung atau gambar. Dalam artian ini patungnya dibuat oleh manusia, malahan bisa dikatakan ya, yang tidak berkepentingan, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, tempat yang di dalamnya ada seseorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sama muslim. Dalam artian dia itu bawaannya ingin berperang atau memerangi saudaranya sendiri sama muslim. Yang keempat, yang tidak disukai oleh malaikat itu tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Ya, tidak disukai ya, yang namanya WC ataupun apa. Nah, itulah yang namanya malaikat.